Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat beribadah Minggu online GKI Prambanan bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Prambanan dan juga jemaat yang lain yang bergabung bersama kami. Semoga ibadah ini dapat membawa berkat dan memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibadah Minggu 13 Juni 2021 dipimpin oleh Pendeta Adi Soselia Patriabara. Warta Jemaat dapat dibaca melalui Warta Jemaat online yang telah di-share ke grup WhatsApp GKI Prambanan. Jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 17 bait pertama dan 3, Tuhan Allah hadir. Pertolongan kita berasal dari Tuhan, sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat Tuhan dimohon untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita bukanlah milik kita sendiri. Hidup kita adalah pemberian dari Tuhan. Maka Tuhanlah yang berdaulat penuh sekalipun hidup yang sedang diperhadapkan dengan penderitaan. Oleh sebab itu, marilah kita menjalani kehidupan dalam anugerah Tuhan dan menghargai setiap proses hidup yang dilalui dalam waktu Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama muji pujian dari Kidung Jemaat 362 bait pertama dan keempat, Aku milikmu Yesus Tuhanku. Ku merindukan datang mendekat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang menghadap kepada Tuhan yang Maha Kasih dengan segala kerendahan hati untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Umat dimohon untuk berdoa secara pribadi. Bapa Surgawi, puji syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua itu, tetapi kami juga mohon ampun akan segala dosa-dosa kami ya Tuhan, baik yang kami pikirkan, apa yang kami katakan, apa yang kami perbuat yang tidak berkenan bagi Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon ampun akan segala dosa kami ini, dan juga mohon akan Tuhan pimpin sehingga apa yang kami perbuat dan kami lakukan seturut kehendak Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat kita memujikan Kidung Jemaat 40 bait 1 dan 3, Ajaib Benar Anugerah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Terimalah anugerah Allah yang mengampuni kita lewat catatan di dalam Alkitab yang menyatakan di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 10. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan tetap berdiri, marilah kita menyanyikan PKJ 103 bait 1 dan 2, Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua
Umat Tuhan dipersilahkan duduk. Mari kita bersama-sama memusatkan perhatian, memohon karya Roh Kudus untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah perjumpaan secara virtual, kami tetap disapa, dipersatukan oleh karya Roh Kudus-Mu melalui pembacaan perenungan firman Allah, melalui puji-pujian dan doa yang kami haturkan. Kami memohon Engkau berkarya bagi kami melalui pembacaan perenungan firman Allah yang selama ini telah menolong begitu banyak orang percaya sepanjang sejarah gereja Tuhan, dan kami rindu oleh kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami juga melalui pembacaan firman Allah. Kami dikuatkan, diteguhkan dalam menjalani hari-hari kami. Bersabdalah ya Roh Kudus, kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa serta memohon. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab firman Allah menurut Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 34. Beginilah bunyi Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 34. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dengan bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara di GKI Prambanan. Kita tahu bahwa kehidupan adalah sebuah proses. Kita tidak dilahirkan dalam keadaan seperti ini. Kita berproses. Ketika dilahirkan, kita lemah, tidak mampu melakukan apa-apa kecuali menangis, kemudian tumbuh menjadi besar, semakin kuat, tetapi kemudian kita semakin melemah sesuai dengan usia kita. Dan inilah proses yang harus kita lewati. Saudara-saudara, semua kehidupan pula ketika kita mau mencapai sesuatu di depan kita, tidak bisa tidak, ia harus melalui sebuah proses. Untuk bisa sampai ke Jogja dari Prambanan, kita harus berproses melewati Kalasan, Maguwo, Janti, dan sebagainya.
Begitulah dengan hidup kita, dengan harapan kita, dengan cita-cita kita di depan nanti. Mungkin ada anak atau cucu kita yang ingin menjadi dokter, pilot, guru, pendeta, YouTuber, presiden, dan lain sebagainya. Semua itu kalau mau digapai harus melalui sebuah proses. Mudahkah proses yang dilalui oleh manusia? Tentu saja tidak. Dan saudara-saudara, tidak ada jalan pintas. Kalau kita mau naik gunung, kita bisa digendong atau naik helikopter, diturunkan di puncak gunung. Tetapi saudaraku, proses itu menguatkan kita, proses itu mendewasakan kita, hingga kita mampu melihat betapa tangan Tuhan telah menuntun kita. Saudara-saudara, begitulah kehidupan dalam kerajaan Allah. Tidak serta-merta ketika kita menjadi warga kerajaan Allah, maka semua yang kita alami secara instan, cepat berubah. Tiba-tiba kita menjadi orang yang sangat bersyukur, tiba-tiba kita menjadi orang yang sangat rajin beribadah. Tidak, saudara-saudara. Orang yang kemudian menjadi percaya dan bertobat tidak serta-merta hidupnya sesuai dengan firman Allah. Ada proses yang dilaluinya, yang membenahi, membentuk hingga ia menjadi pribadi seturut dengan kehendak Allah. Dan proses itu kadang tidak bisa kita loncati. Kita harus ikuti perlahan-lahan, kadang menyenangkan tetapi juga kadang menyakitkan. Inilah yang menjadi pengajaran Yesus yang kita baca hari ini. Setidaknya menurut Alkitab yang kita lihat pada ayat 34, ada dua cara atau dua metode dalam Yesus mengajar. Metode yang pertama adalah metode dengan menggunakan perumpamaan yang ditujukan kepada orang banyak. Tetapi juga ada metode khusus untuk para murid berupa uraian. Semua itu dilakukan sesuai dengan kemampuan. Saudara-saudara, pada awalnya para murid juga tidak mampu menangkap apa yang Yesus katakan. Mereka berproses. Itu sebabnya Yesus mengajar mereka melalui uraian, bukan lagi dengan perumpamaan. Perumpamaan pertama dalam Alkitab yang kita baca, Markus 4 ayat 25 sampai dengan 29, bertutur tentang proses pertumbuhan benih yang ditaburkan. Benih itu mengeluarkan tunas, tunas makin besar sampai kemudian berbuah. Namun jangan pernah lupa, saudara-saudara, pada ayat yang ke-27 dikatakan dalam Alkitab, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Perhatikan baik, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Si penabur tidak tahu. Apa artinya? Alkitab mau mengatakan itulah karya Allah, pemilik kehidupan. Proses pertumbuhan yang terjadi dalam hidup kita tetap berada dalam kedaulatan Allah, bukan karena kehendak manusia atau semata-mata kerja keras manusia. Saudara-saudara, kehadiran kita yang dilahirkan di bumi ini itu karena kehendak Allah, bukan kehendak manusia semata-mata. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, dalam berproses, jangan hanya melihat siapa kita, keadaan kita saat ini, tetapi lihatlah jauh ke depan. Dalam perumpamaan yang kedua dalam Alkitab kita, ayat 30 sampai dengan 32, Yesus mengajarkan sebuah perbandingan. Salah satu benda yang suka dipakai untuk perbandingan benda-benda yang kecil saat itu adalah biji sesawi. Besarnya seperti ujung pena kita, ujung pensil kita. Dan biji sesawi banyak digunakan oleh masyarakat zaman Yesus untuk memberi cita rasa pada makanan, semacam rempah-rempah yang membuat makanan lebih lezat. Nah, biji sesawi juga dipercaya mengandung minyak yang baik untuk kesehatan. Nah, saudara-saudara, melalui biji sesawi, Yesus mengajarkan kepada kita dalam berproses jangan melihat, aku kecil,
Aku nggak bisa apa-apa, aku nggak punya modal, aku nggak berpendidikan, dan lain sebagainya. Melalui biji sesawi yang kecil itu, Yesus mengingatkan akan ada proses hingga tumbuh menjadi besar. Batangnya selengan orang dewasa. Dari yang kecil tumbuh menjadi pohon yang cukup besar. Begitulah saudara-saudara proses hidup sebagai bagian dari kerajaan Allah. Kita diajak untuk melihat jauh ke depan, melihat dan bergantung pada pemeliharaan serta kedaulatan Allah yang mengubah yang kecil, yang nampaknya tidak berarti menjadi besar dan berguna bagi kehidupan, sehingga burung-burung di udara bersarang padanya. Itu sebabnya saudaraku, ikutilah proses yang dilakukan Allah dan tunduklah dalam proses yang diizinkan terjadi pada hidup kita. Tentu saja saudara-saudara, dalam proses itu, dalam proses pertumbuhan itu akan ada ancaman, akan ada halangan, akan ada rintangan. Pohon bisa mati, benih bisa rusak, dan itu sebabnya betapa pentingnya kita bergantung sepenuhnya pada Allah. Kita mempercayakan hidup kita pada kedaulatan Allah. Saudara-saudara, berbicara tentang proses, memandang ke depan untuk menggapai apa yang kita impikan, saya mengajak kita belajar dari pengalaman beberapa orang. Yang pertama, saudara-saudara, mungkin kita pernah nonton YouTube-nya Next Carlos, YouTuber kuliner keliling Indonesia yang terkenal dengan ungkapan makan cuy. Saudaraku, untuk mencapai sukses, ia harus melewati berbagai macam proses kehidupan yang tidak selalu menyenangkan. Ia dan keluarga terkena krisis tahun 98, pulang kampung ke Pontianak, menjadi pegawai rumah makan, pemungut iuran warga di RW-nya, menjaga toko benang, lalu pernah juga usaha warung kecil-kecilan, tetapi kemudian bangkrut. Tetapi saudaraku, Next Carlos terus berusaha sampai saat ini dengan satu tujuan: membahagiakan mami tercinta. Saudara lihat baik, berproses itu berarti bersedia menempuh jalan yang kadang tidak mudah. Contoh yang lain, Cak Lontong yang terkenal dengan ungkapan mikir. Sebelum sukses, saudara-saudara, selama 2 tahun kurang lebih ia harus berjuang di Jakarta meraih mimpi menjadi komedian. Ia meninggalkan pekerjaan yang sudah cukup mapan di Surabaya, meninggalkan keluarganya dan memutuskan untuk berkarir di dunia komedi. Dan ketika berproses, saudara-saudara, dia mengalami kesulitan yang amat hebat, hingga dalam 1 hari ia hanya makan 1 kali. Dan dia memilih makanan yang murah, minuman yang manis, supaya dia bisa bertahan hidup hanya dengan makan 1 kali. Nah, contoh-contoh ini menunjukkan tidak ada jalan yang mudah berproses untuk meraih mimpi, cita-cita, harapan kita ke depan. Tidak ada jalan yang mudah yang harus kita tempuh untuk meraih apa yang kita impikan dalam kehidupan. Dan begitulah, tidak ada jalan yang ringkas untuk bertumbuh dalam iman. Mari kita renungkan, betapa banyak di antara kita yang tidak berusaha menikmati proses yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Berapa banyak di antara kita yang menghabiskan waktu kita dengan mengeluh, melihat rintangan-rintangan, melihat problem-problem daripada tangan Tuhan yang menuntun hidup kita. Berapa banyak di antara kita yang putus asa, kecewa, dan lari dari proses yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Apalagi saat ini kita masih dalam ancaman virus COVID-19. Benar, hidup kita tidak mudah. Benar, kita hidup dalam kekhawatiran, bahkan ketakutan. Benar, hidup ini makin berat.
Namun saudara-saudara, di tengah beban yang berat ini, lihatlah begitu banyak karya kasih Allah. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Jalani proses kehidupan ini dalam keyakinan dan pengharapan. Aku akan terus bertumbuh dan berbuah dalam kekuasaan Allah bagi kemuliaan Allah. Saudara-saudara, di masa pandemi ini UNICEF menuliskan kisah orang-orang yang secara inspiratif mampu berkarya di tengah kesulitan yang dialami. Salah satunya adalah seorang remaja, Anfield Wibowo namanya, usianya 15 tahun, seorang penyandang disabilitas yang saat ini sedang menempuh pendidikan di SLBB, Pangudi Luhur, Jakarta. Selama pandemi COVID-19, Anfield merasa begitu jenuh, terkekang, tidak bebas. Namun saudara-saudara, dia memutar keadaan. Ia menjadikan keadaan saat ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif. Anfield kemudian rutin menggambar, melukis, dan melakukan kegiatan kesenian lainnya setiap hari di rumah, dan karya-karyanya begitu luar biasa menolong banyak orang. Ia mengatakan, jangan menyerah, tetap optimis, dan teruslah berkarya. Ayo isi waktu ini sebaik-baiknya demi diri kita sendiri, keluarga, dan sesama kita. Saudara-saudara, bukankah ini sebuah hal yang luar biasa? Ketika kita masih hidup, masih diizinkan berkarya dalam hidup ini, teruslah berproses mengikuti arah gerak Allah melalui Roh Kudus-Nya yang menempa kita menjadi pribadi yang makin hari makin berkenan kepada Allah. Saudaraku, marilah kita renungkan, apa sih sebenarnya kasih karunia Allah yang terbesar dalam hidup kita? Keselamatan, oh benar. Tanpa keselamatan kita tidak punya pengharapan. Kehidupan, nafas, oh benar. Tanpa nafas kita tidak bisa hidup. Harta benda, keluarga, oh benar saudara-saudara. Tetapi coba perhatikan baik. Kasih karunia terbesar Allah adalah kehadiran diri kita. Kita adalah benih yang ditaburkan dalam perumpamaan tadi melalui kasih karunia Allah. Dan oleh karena kita benih yang ditaburkan, maka bukalah hati kita. Sediakan diri kita untuk berproses agar kita tumbuh menjadi pohon yang besar dan berguna bagi kehidupan. Saudara-saudara, bukankah sebuah benih ketika dia ditaburkan di tanah, ia mengalami kematian dalam tanda kutip. Ia harus hancur dalam tanah. Apa artinya? Proses itu kadang menyakitkan. Namun saudara-saudara, seberat apapun proses itu, Allah menjanjikan masa depan yang indah. Dan itu sebabnya jalani hidup kita dengan kegembiraan. Yakinlah kita berguna di mata Allah dan sesama kita. Selamat berproses. Tuhan mencintai kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengaku iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimohon untuk duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menyampaikan doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur kami diingatkan bahwa kehidupan adalah sebuah proses yang harus kami jalani dalam semangat berpengharapan kepada Engkau, Allah yang berdaulat, Allah yang penuh kuasa, tetapi juga Allah yang penuh cinta. Mampukan kami untuk membuka hati kami, bersedia berproses dalam rencana Tuhan yang mungkin tidak menyenangkan, tetapi kami percaya Allah sedang merajut masa depan yang baik dalam hidup kami. Kami mau berdoa ya Bapa, untuk berbagai macam kesulitan yang kami alami di masa pandemi ini. Tolonglah kami Bapa, agar kami tetap mampu berproses bersama dengan Tuhan. Berikan kami kesehatan, tolonglah berkati kerja dan usaha kami, berkati studi kami, kiranya melalui apa yang kami jalani dalam berproses ini, kami ditempa makin hari makin luar biasa. Kami doakan anak-anak kami yang sedang ujian akhir semester, kiranya Tuhan menolong mereka. Kami doakan anak-anak kami yang sedang mencari sekolah, SMA atau kuliah, kiranya Tuhan memberkati dan memudahkan jalan mereka. Kami mau berdoa secara khusus untuk para pelayan dan juga pelayanan di GKI Prambanan. Berkati pendeta kami, pendeta Happy, bersama dengan para penatua dan pelayan Tuhan yang lain, agar dalam cinta kasih mereka boleh melakukan karya pelayanan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati usaha Indonesia, bangsa Indonesia, dan dunia ini dalam memerangi COVID-19, dan kami boleh turut berperan, mengambil bagian menjaga protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, agar kami dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Kami memohon Bapa agar kami mampu berkarya dalam kehidupan di bumi ini. Kami boleh merawat bumi ciptaan Allah, kami boleh merawat hidup kami boleh merawat keluarga kami boleh merawat begitu banyak anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami semua mau menyatukan seluruh doa syafaat ini dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa
Umat Tuhan, marilah kita memberi persembahan. Sebelumnya, dengarkanlah nas persembahan saat ini, Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang dapat ditransfer melalui Bank Mandiri atau dimasukkan di kotak persembahan yang tersedia di kantor Gereja GKI Prambanan pada setiap hari kerja. Dan mari kita pujikan nyanyian Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri dan membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Puji syukur ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada kesempatan hari ini Engkau telah memberikan kami kesehatan dan segala sesuatu yang Engkau permudah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan pada hari ini pula kami mempersembahkan persembahan yang telah kami siapkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang Engkau telah percaya untuk mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kelebaran nama-Mu, terutama di Prambanan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan,
semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 436 bait 1 dan 2, Lawanlah Godaan. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya, pergilah dalam damai sejahtera, dan jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.